Nah, sekarang apa wujud atau contoh daripada konkupishensia? Konkupishensia atau keinginan terdalam yang sudah rusak di dalam diri manusia yang seringkali diterjemahkan sebagai hawa nafsu dalam bahasa Indonesia atau lust itu bentuknya macam-macam ya. Tadi contohnya kalau laki-laki itu seks. Saya nggak tahu soal perempuan karena saya bukan perempuan. Apakah perempuan kalau lihat laki-laki yang paling petekol badannya kuat gitu langsung nafsu? Nah, saya nggak tahu itu. Nah, tapi begini, concupiscencia di dalam laki-laki itu berkait dengan mungkin memang seksual, gitu ya. Lalu bagi wanita itu apa? Dorongan-dorongan banyak sekali. Misalnya kalau perempuan itu pergi ke mall gitu, lalu lihat lipstick ada diskon 99%. Oh, pengennya beli itu. Walaupun di rumah mungkin ada 12 dosin, 144 biji lipstick yang belum dibuka. Dorongan memiliki itu. Baju baru, sesuatu yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Lalu dorongan apa untuk iri hati. Refleks aja kalau ada orang yang dipuji misalnya ya, paling gampang nih. Kalau ada laki perempuan pacaran gitu, lalu uh, ada cewek cantik yang dianggap lebih cantik lewat lebih seksi gitu, lalu si cewek itu biasanya langsung ngeliatin cowoknya, lo berani milik gua cubit kamu, awas. Laki-laki didorong oleh konkupishensia untuk menengok melotot, si wanita didorong sebenarnya itu tadinya kan cemburu itu bagus kan untuk menjaga pria untuk tidak jelalatan. Tetapi kemudian itu berkembang meluas, tidak hanya karena melihat perempuan itu cantik lalu cemburu tanda petik iri atau tidak suka melihat pasangannya melotot ke wanita lain, tetapi juga kadang-kadang itu munculnya uh, rasa iri kepada wanita lain yang misalnya nih ya, sesama wanita nih lebih glowing, lebih kenceng. Lalu ini kan kalau kayak saya ini kan ada kantong mata ya karena saya kurang tidur. Berpikir terus itu. Saya itu orang yang kurang tidur karena otak jalan terus. Lalu dia lihat, oh kok kamu gini ya? Lu dalam hati itu ada rasa tidak nyaman gitu loh. Kok saya tidak seperti itu? Lalu lu di mana sih? Wah, saya juga kepengen dong dan sebagainya. Ingin bersaing, ingin paling cantik, ingin paling kelihatan glowing, paling kencang, paling putih. Laki-laki juga sama. Laki-laki itu kalau ada kawan yang terdengar, oh dia dapat kenaikan pangkat gitu ya. Lalu dalam hati ada rasa iri, rasa tidak nyaman, tidak suka. Itu sebenarnya karena konkupishensia. Dorongan-dorongan yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Konkupishensia itu bisa mewujud dalam bentuk keinginan hasrat tadi, hasrat seksual, hasrat ingin kaya, hasrat ingin bersaing, hasrat ingin mengalahkan orang. Ya memang saya juga mengakui, saya laki-laki itu pengen merasa kuat. Maka latihan kungfu hebat, belajar menghancurkan, wah semakin meningkat. Lu bisa begini, bisa pukul 2 batu bata, saya bisa 4, 4 saya 8, wah dan seterusnya. Itu persaingan semacam itu yang bukan persaingan sehat. Kenapa? Karena rata-rata persaingan itu saling menjatuhkan, saling menjegal, konkupisienis itu mendorong kita saling menghancurkan. Kita kalau perlu menjegal kaki lawan, bukan agar kita lebih cepat, agar dia tidak bisa lari, lalu kita kelihatan paling cepat. Dan itu adalah sebuah prestasi bohong semu yang membuat dunia ini tidak pernah berkembang. Sehingga akhirnya ketika orang-orang bertobat, lahir baru, Paulus mencoba mensinkronkan dengan mengatakan begini, cobalah engkau ikut berduka dengan mereka yang berduka. Lalu ada orang yang berbahagia, kita ikut bersuka cita karena dia. Dan semua itu dilakukan karena Tuhan gitu ya. Karena kita kebalikannya. Manusia itu kalau lihat orang senang, kita rasanya nggak nyaman. Nah, jadi ada istilah senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Orang-orang yang kembali jadi lahir baru kan. Mereka bersuka cita melihat orang bersuka cita. Ikut berbahagia gitu. Orang
berduka, kita ikut berduka, berempati dengan dia. Nah, konkupishensi itu mendorong kita hidup dalam kebalikan semua itu. Nggak suka lihat orang sukses, ada orang yang berhasil, orang yang kaya, lalu kita mulai ngomong, wah dia kaya apa itu? Ya dukunnya itu, santetnya, pet-pelet, dan sebagainya. Ada orang yang punya pasangan yang lebih cantik, wah pasti dukun, pasti dukun. Rasa jelek itu masa dia mau? Ini semuanya adalah dari konkupishensi ya. Suatu dorongan, keinginan dari dalam, paling dalam, yang mencemari seluruh kehidupan. Nah, akhirnya sebenarnya itu sudah dijelaskan di dalam kitab Amsal pasal yang keempat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar atau dibentuknya kehidupanmu. Jadi batin manusia yang paling dalam itu memancar, itu akan membentuk kehidupan kita. Maka hati-hatilah. Nah, saya juga setuju dengan Ajim itu, namanya manajemen kolbu. Ada lagunya dulu ya, jagalah hati, jangan kau nodai. Tetapi ada satu hal, tanpa engkau dilahirbarukan, kolbumu tidak mungkin bersih. Tidak ada hati nurani yang bersih, yang ada cuma konkupisensia. Itu dorongan-dorongan keberdosaan yang membuat engkau menginginkan yang tidak boleh engkau inginkan. Inginkan istri tetangga, istri teman, menginginkan mungkin tidak istri orang, tetapi sudah punya istri masih pengen lagi kawin lagi. Akhirnya ya kawin lagi, lalu selingkuh dan sebagainya. Hati-hati dengan konkupisensi Anda. Mari kita sadari itu, cocokkan dengan Alkitab, maka kita disucikan perlahan-lahan menuju kesempurnaan di dalam Tuhan. Enoch.